Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pada kesempatan ini di hari ulang tahun Imamat Romo Fikep yang ke-29, kita semua berkumpul bersama dalam suasana gembira. Dan tadi dalam arak-arakan suasana kegembiraan itu tentu ingin juga dialami oleh seluruh umat kita di paroki ini. Namun karena masih dalam suasana kita menjaga supaya terhindar dari virus, maka kita tidak semuanya dapat hadir. Si Michel tadi yang adalah pengarak pendahulu dari ternak kerbau itu lari karena takut kerbaunya loncat-loncat di belakang pada saat arak-arakan. Ada juga yang lari karena dikejar oleh kendaraan gilingan padi. Jadi suasananya suasana kegembiraan. Saudara-saudari terkasih, saya mencoba mengajak kita merenungkan. Kebetulan kita merayakan Pesta Pelindung Paroki dan 29 Imamat Romo Fikep bertempat di Gua Maria Bunda Segala Bangsa di Bukit Penak. Maka tema renungan kita adalah Imam dan Ibunya. Saudara-saudari terkasih, setiap imam atau pastor itu mempunyai dua ibu, yaitu ibu jasmani yang melahirkannya, dan yang kedua adalah ibu rohani yang kepadanya dipersembahkan pada saat ia ditabiskan menjadi putra, yakni sebagai Kristus yang lain di dunia ini. Penyerahan kepada ibu rohani oleh ibu jasmani ini tentu melalui sebuah doa. Maka kalau dalam kehidupan ada orang yang mungkin punya dua ibu, mungkin saja ibunya bisa bertengkar, berselisih paham, tetapi dalam hal yang kita renungkan ini, kedua ibu ini sama sekali tidak ada pertengkaran, justru sebuah penyerahan. Seorang ibu jasmani menyerahkan anaknya kepada ibu rohani, yakni kepada Maria. Dalam situasi itu, belajar dari Maria, maka seorang imam atau yang kemudian menjadi anak angkatnya sungguh menyadari bahwa dalam hidupnya ia mencontoh Maria yang menyerahkan seluruh hidupnya atau kepasrahannya kepada Allah. Seorang imam menyerahkan kepasrahan hidupnya pula pada Allah. Ia harus melepaskan banyak hal, termasuk melepaskan cinta. Saudara-saudari terkasih, tetapi mungkinkah seseorang sungguh lepas dari cinta, sungguh lepas dari hasrat atau keinginan? Sebagai manusia tentu ini tidak mungkin. Tapi apakah itu dalam suasana rohani mungkin? Dalam suasana rohani itu tentu saja mungkin. Nah, maka sekali lagi imam belajar pada ibu rohaninya. Maria itu yang adalah sekaligus seorang ibu yang melahirkan, tetapi sekaligus dia tetap mempertahankan kemurnian hidupnya. Maka sesuatu itu mungkin. Bagaimana itu mungkin terjadi? Karena yang terjadi adalah
melalui kuasa Roh Kudus, hasrat dan api cinta itu diubah. Seorang imam diubah cintanya dan hasratnya untuk mencintai segenap umatnya. Saudara-saudari yang saya kasihi, untuk kami saat ini, beberapa pastor yang masih muda di sini dan termasuk saya, kami belajar pada Romo Fikep untuk pengalaman hidup ini yang sudah berjalan 29 tahun. Sorry Romo, saya tidak bermaksud menguranginya. Hanya memang salah sebut. Saudara-saudari terkasih, kami di sini yang lainnya ini pastor-pastor yang mendampingi Romo Fikep belum sampai 10 tahun. Maka sekali lagi saya katakan kami belajar untuk itu. Dalam pengalaman hidup Maria, apa yang kita boleh timba dari Maria? Maria itu juga mengalami pengalaman kehilangan. Ketika putranya itu tertinggal di Yerusalem pada masa kecil, ia kehilangan. Dan bahkan berhari-hari dia kembali mencarinya. Dan kehilangan paling dirasakan Maria itu saat putranya harus menderita di salib. Sekarang seorang imam juga mengalami pengalaman kehilangan. Dia akan kehilangan kehangatan di dalam keluarga intinya, di mana ada bapak dan ibu jasmaninya, kehangatan saudara-saudara kandung. Dan dia kehilangan banyak saat melayani dan saat bersama dengan umat. Tetapi kehilangan-kehilangan itu kemudian membantu setiap imam untuk menyadari dirinya yang rapuh dan lemah, juga sekaligus berdosa. Dan karena itu dia pun tahu setiap umat yang mengalami nasib yang sama, mengalami pengalaman kehilangan yang sama, mengalami pengalaman kedosaan yang mungkin secara batinnya itu selalu mengganggu hidup kita. Dan karena itu, karena dia paham situasi itu, ia memberikan rahmat pengampunan. Maria ketika menerima bahwa Allah akan menjadikan dia seorang bunda Allah, seorang bunda Kristus, ia mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan seorang imam juga ketika hendak menerima tugas membawa Kristus kepada seluruh umat, juga akan mengatakan, saya ini tidak layak, tetapi terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan setiap imam kemudian seperti Maria menghadirkan Kristus ke dunia lewat kelahiran, setiap imam melahirkan Kristus di dalam kehidupan umat, menghadirkan sakramen Ekaristi yang kudus itu di dalam setiap keluarga. Dan 29 tahun bersama teman-temannya, Romo Fikep sudah menjalani itu. Kita semua juga hari ini pada kesempatan ini diajak untuk belajar pada Maria akan pengalaman ini. Petrus dan Paulus sebagai rasul-rasul pertama yang kita rayakan hari ini kemudian menjadi pembawa kisah pertama di dalam kehidupan umat beriman tentang ini, menghadirkan Kristus di tengah-tengah umat. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.